Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Selis Regar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pasti pemirsa, berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda hanya dalam Simpo Dunia. Selengkapnya. Langsung saja pemirsa ke berita awal kita, yaitu sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ikan kalengan yang dulu sering dianggap remeh di Amerika Serikat, belakangan menjadi populer di antara konsumen yang sadar gizi dan sadar lingkungan, dan juga mencari santapan yang mudah disiapkan. Sebuah bar di San Francisco, negara bagian California, menawarkan beragam pilihan makanan untuk dinikmati sambil minum. Salah satunya ikan kaleng, tinggal dibuka dan disajikan kepada pelanggan. We are operating as a bar without a kitchen license, so one of the great easy solutions to that conundrum is definitely the tinned fish idea. This is a concept that's been around in Europe for hundreds of years, but is really new here in the US. Definitely here in the US, we've always had this idea that tinned fish is not an elegant food, and a lot of that is because what we were getting here in the supermarkets was kind of just smelly, not super great quality, not being fished sustainably, which are all really important things. Tapi belakangan ikan kaleng menjadi tren baru yang ikut dipopulerkan media sosial, khususnya TikTok.
Banyak warga Amerika selama terkungkung dalam rumah saat darurat pandemi juga mencari ide baru untuk memanfaatkan isi dapur. I think the trend is here to stay, and I think the more and more people discover it and realize how much variety is out there, it's just getting stronger and stronger. And even more so, there are more domestic producers coming up now as well. And so I think that's a sign that the cultural shift is happening and it's going to be here to stay for a while. Salah satu produsen terbaru asal Amerika Serikat adalah Fishwife, didirikan pengusaha yang pernah tinggal di Spanyol dan Portugal. From our first year in business in 2021 to our second year, the business grew 250%, and this year we're on track to grow 150%. Becca sendiri mencari pemasok yang bisa menyediakan ikan yang ditangkap secara berkelanjutan, antara lain tuna yang dipancing bukan dijala, sehingga meminimalisasi terbunuhnya hiu, penyu, dan satwa lain yang sering tersangkut dalam penangkapan ikan secara komersial. Tinfish really does sort of sit at the nexus of all of the growing consumer trends. So, interest in ready-to-eat meals, interest in, very healthy meals, high protein, and interest in sustainability. So those are all rapidly ascendant consumer trends, and Tinfish really speaks to all of them. Bagi Maria Finn, seorang koki dan pakar kuliner, sudah waktunya bagi ikan kaleng diakui sebagai makanan lezat, bergizi, dan juga ramah lingkungan. It's a really great way to eat dynamically, sustainably, and they quite frankly, they look good on a little charcuterie platter. So we can thank some of the high-end restaurants for that. It's better for the ocean, and it's also going to be better for your health. You're going to have fewer contaminants. Minat terhadap ikan dalam kaleng di Amerika Serikat meningkat tajam belakangan ini, terutama di antara konsumen muda. Penjualan totalnya menurut konsultan Circana meningkat dari 2,3 miliar dolar pada 2018 ke 2,7 miliar dolar lebih pada 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenalkan armada taksi online dengan sekitar 200 kendaraan listrik. Menurut perusahaan ini, armada taksi mobil listrik merupakan langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Chidi Eka mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Chidi, inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to our social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan. Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more. And most importantly, we need support from the private sector who are the drivers of the economy to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy.
Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dalam kurun waktu sepekan, 2 pantai populer di California ditutup sementara karena adanya hiu. Puncak musim berlibur di pantai memang membawa resiko sendiri berupa ancaman hiu. Dan Pemda pun serta penjaga pantai juga memiliki cara sendiri untuk mengurangi resiko serangan dari hiu. Musim panas dan libur sekolah anak di Amerika Serikat menjadi kesempatan banyak warga untuk berwisata di pantai. Ini terlihat di San Clemente, negara bagian California, sebuah destinasi wisata pantai populer bagi warga Los Angeles maupun San Diego. Pretty good here with all the nieces and nephews, brothers, and having fun. Tapi saat diliput ABC News, wisatawan dilarang berenang di laut. It's beautiful. I mean, I wish we were able to go into the water for a little bit, even though it's a little cold, but we have to keep the kids out because of the shark. Semalam sebelumnya, peselancar melihat bayangan gelap di bawah permukaan air. It was a shark about 6-7 feet roaming around, going back and forth. Pantai sepanjang 3,2 km pun akhirnya ditutup bagi wisatawan yang ingin berenang. Moments later, the one surfer was knocked off his board. What appeared to be a shark. No injuries to the surfer, but with that aggressive behavior, we followed the Orange County Shark Protocol that lifeguard agencies have adopted, and we are doing a 24-hour closure 1 mile north and south of the location. Pantai baru dibuka kembali begitu tak ada lagi hiu di lokasi. As somebody who likes to get in the water a little bit but is always a little bit leery about what's underneath me, it is a little scary. So we want to make sure it's completely safe for our residents. We don't want there to be any incidents. Penutupan serupa sempat dilakukan di Del Mar, dekat San Diego, setelah seorang laki-laki usia 46 tahun digigit hiu saat sedang berenang bersama beberapa orang lain. I heard some screaming and you could tell it was serious. A surfer came over and gave us his board, and so put him on the board and I jumped on top of him and started paddling in. Korban menderita luka di bagian badan, lengan dan tangannya. Initially there was a decent amount of bleeding. After that, emergency care was delivered. Medics were on scene less than 4 minutes after that. Meski serangan hiu di AS masih relatif jarang, apalagi yang sampai mematikan. Kejadiannya meningkat dengan semakin berkurangnya polusi air yang meningkatkan populasi ikan. Ikan ini lalu menjadi santapan bagi hiu yang semakin bersinggungan dengan manusia. The closer that sharks come to shore, the more likely they are to overlap with human activities. Di New York sejak 2023, aktivitas hiu dipantau menggunakan puluhan drone. Serangan paling signifikan terhadap manusia oleh hiu sering dilakukan oleh hiu putih besar atau Great White Shark, yang ukurannya bisa melampaui 6 meter. Dan mangsa aslinya selain ikan juga adalah mamalia laut seperti singa laut dan anjing laut. Satwa-satwa ini juga banyak ditemui di pantai-pantai termasuk di California. Dan menurut ahli biologi sulit bagi hiu untuk membedakan antara anjing laut atau singa laut dengan manusia yang sedang berenang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, satwa liar seperti rusa berkeliaran di daerah perkotaan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Tetapi tanpa adanya predator untuk penyeimbang, satwa seperti ini bisa merusak lingkungan hingga paru-paru kota. Beragam wacana solusi pun digulirkan meski tak semuanya memungkinkan. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini. If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations, in terms of the forest, are more like 20 per square mile. So since 2013, the parks managed their deer population to bring it into balance. 2013
to allow the forest to regrow. Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas yang dilakukan saat taman ditutup bagi publik. Hasilnya, bibit pohon tak dimakan rusa dan bisa tumbuh sehat. So this is regeneration. This is what we're hoping to see in more places. Rusa yang diburu dan dibunuh tidak dibuang percuma. The deer that we do, that are killed, are processed professionally. And the meat, the venison, is donated to local food pantries to help families in this area who are in need. Daging rusa yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat, baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu. Taylor misalnya tinggal di pinggiran Washington DC dan berburu rusa di waktu luangnya. The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home. Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year, right? Because that means that the herd is back in a normal balance. The bigger problem is when the deer are as overpopulated as they are now, the damage that they're doing to the ecosystem and also how they're interacting with humans is very dangerous. Menurut ahli biologi, overpopulasi rusa di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi, terutama serigala. Wacana reintroduksi serigala seperti yang telah dilakukan di sebagian Amerika Serikat juga sempat mengemuka, tapi akhirnya ditolak oleh Dinas Taman Nasional Amerika karena serigala biasanya membutuhkan habitat seluas sekitar 10 kali lipat luas dari Rock Creek Park. Sementara Washington DC adalah kawasan padat penduduk, sehingga reintroduksi serigala bisa memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, dalam waktu dekat kota New York akan menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif kendaraan untuk memasuki kawasan Manhattan yang terkenal padat. Namun langkah ini dikritisi oleh komunitas penyandang disabilitas yang menganggap tarif kendaraan akan membuat mobilisasi mereka tidak hanya sulit, namun juga mahal. Warga New York, Jean Ryan, menggunakan kursi roda dan bergantung pada tumpangan mobil dan keluarga, teman, dan layanan kendaraan seperti ini untuk berpergian. I've been diagnosed with spinal stenosis. I don't want anything to stop me. I want to go. Ia sering pergi ke Manhattan untuk bekerja, sebuah kawasan yang tidak lama lagi akan terapkan tarif kendaraan untuk mengurai kemacetan. Tarifnya berbeda-beda. Kendaraan biasa tarifnya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp240.000 untuk satu hari. Taksi biasa dan taksi online dikenai $2,5 Amerika atau sekitar Rp40.000 per pesanan. Komunitas warga dengan disabilitas yang sudah sering kesulitan berpergian dengan fasilitas kendaraan umum menilai kebijakan ini akan semakin mengekang mereka. So congestion pricing could hurt people with disabilities. We just don't know what the final decision will be and how much the money will be and who will be able to get an exemption. Pemerintah kota New York telah membuat beberapa pengecualian bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama mereka atau layanan transportasi resmi bagi difabel. Pemirsa, kawasan Manhattan di New York City ini kurang lebih serupa dengan kondisi di Jakarta yang kelak direncanakan akan dikenakan ERP alias Electronic Road Pricing, di mana memang Manhattan ini menjadi lokasi sejumlah lokasi-lokasi strategis dan ikonik seperti Empire State Building dan juga Times Square. Rencananya penerapan tarif ini akan dimulai pada 30 Juni mendatang. Pendapatan dari kebijakan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum seperti kereta bawah tanah di New York. Sharon McLennan-Wire yang sering mengandalkan taksi dan taksi online merasa terbelah dengan kebijakan ini. The positive of congestion pricing is that the MTA has said that whatever funding they get from congestion pricing will help our global settlement to ensure by 2055 that every single subway station in the whole system would have an accessible elevator. This helps many people, including people with disabilities. Para pendukung kebijakan mengatakan tarif kendaraan tidak hanya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi juga menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $1 miliar Amerika atau sekitar 16,2 triliun rupiah
bagi transportasi umum yang mampu mengangkut 4 juta penumpang pada hari kerja. That's a lot of money for New York City Transit. New York City Transit is underfunded and has been for many decades, and so there's a gigantic backlog of projects that need to be done. Jika rencana ini terlaksana, kota New York akan bergabung dengan beberapa kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura yang dianggap mempelopori skema mitigasi kemacetan pertama pada tahun 1975. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Pemirsa, yang menjadi berita terakhir kita kali ini yaitu Zimbabwe berupaya mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga pun menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Namun sebagian warga lain memandang hal ini adalah menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.